Bajingan, bentak Kenzo. Asisten Saga pun terkejut melihat apa yang terjadi, terutama melihat istrinya dengan wajah memar membuat darahnya mendidih juga. Kenzo dan Saga langsung memukul dan menembak mereka dengan serangan bertubi-tubi, membuat nyali wanita itu menciut dan sangat takut melihat wajah Kenzo yang meradang amarah. Akhirnya semua musuh mereka tumbang dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Kau harus mati, wanita sialan, bentak Kenzo. Tamparan berkali-kali Kenzo layangkan pada wanita itu membuat dia tidak bisa menyeimbangkan tubuhnya hingga terhuyung ke lantai. Itu tidak cukup, bentak Saga yang belum puas melihat tamparan Kenzo. Tolong ampuni saya, ucap perempuan itu kesakitan. Dia adalah Ruby, sekretaris dari perusahaan Nugraha. Demi mencapai keinginannya, ia bekerja sama dengan kumpulan para mafia lainnya. Tembakan Saga membuat perempuan itu tidak bernyawa lagi. Zo, lirih Queen terduduk di lantai. Sayang, panggil Kenzo langsung memeluk erat tubuh istrinya. Zo, sangat sakit. Rintih Queen menahan sakit di lengannya dan perutnya. Sayang, kita ke rumah sakit ya, ucap Kenzo langsung menggendong Queen. Membuat hati Kenzo teriris melihat keadaan istrinya yang membuat air matanya lolos begitu saja. Sayang, kita tahan ya sebentar ya, ucap Kenzo langsung berjalan menuju mobilnya. Sayang, ada yang luka, ucap Saga khawatir memegang wajah Agatha. Aku tidak apa-apa, yang terluka itu Queen, ucap Agatha. Nanti kita obati luka di wajahmu ya, ucap Saga mencium kening istrinya. Ayo, kita ke rumah sakit, ajak Saga pada Dinda dan Agatha. Iya, ucap mereka serentak. Cepat Saga, teriak Kenzo. Baik tuan, ucap Saga. Sayang, bertahan, aku mohon, jangan tutup mata, ucap Kenzo memeluk erat tubuh istrinya dalam mobil. Kenzo tidak peduli luka tembakan pada lengannya sendiri. Zo, ini sangat sakit, ucap Queen merintih dan menangis. Iya sayang, tahan, ucap Kenzo tak tahan lagi melihat istrinya yang begini. Ia bersumpah akan membunuh orang di balik penyerangan ini. Kenzo mengepalkan tangannya sangat erat ingin melampiaskan amarahnya. Sudah sampai tuan, ucap Saga. Kenzo langsung berlari ke dalam rumah sakit. Tolong selamatkan istriku, ucap Kenzo menggelegar di rumah sakit itu. Mendengar suara itu membuat mereka semua terkejut, bukan main. Mereka tahu suara siapa itu. Baik tuan, ucap salah satu dokter bernama Amanda. Beberapa suster langsung mendorong bangkar ranjang rawat untuk Queen. Selamatkan istriku, jika tidak, aku akan meratakan gedung ini. Bentak Kenzo amarahnya dari tadi sudah diubun-ubun, melihat keadaan istri dan calon bayi mereka. Baik tuan, ucap dokter Amanda gemetar. Langsung saja mereka menangani istri dari pria kejam ini. Para dokter itu langsung saja bersiap menyiapkan perlengkapan mereka. Ada yang mengeluarkan peluru di lengan Queen, dan ada juga yang mengecek kandungan nyonya mereka. Sedikit salah, mereka yang akan jadi korban. Mereka pun berusaha semaksimal mungkin menyelamatkan nyawa ibu dari anak dalam kandungan ini, karena banyak mengeluarkan darah pada bagian inti Queen. Di luar, tuan, kita obati dulu luka di lenganmu, tuan, ucap Saga melihat Kenzo yang sedari tadi bolak-balik di depan pintu kamar pengobatan Queen. Aku yakin kau hebat, sayang, gumam Kenzo mengelap sudut matanya yang berair. Seumur-umur dia tidak pernah menangis, hanya karena wanita yang bernama Queen yang bisa mengubah hidupnya. Iya tuan, obati dulu lukamu, nanti Queen akan khawatir melihatnya, ucap Dinda. Saga, siapkan peralatan untuk mengobati tembakan ini, ucap Kenzo yang tidak mau meninggalkan ruangan ini. Baik tuan, ucap Saga langsung berjalan mengambil apa yang dimaksud oleh Kenzo. Beberapa saat kemudian, sudah keluar pelurunya tuan, ucap Saga yang telah mengeluarkan peluru itu. Ucap Kenzo. Sayang, sini aku obati wajahmu, ucap Saga yang langsung menarik tangan Agatha untuk duduk. Langsung saja, Saga mengobati memar di wajah istrinya. Saga langsung mengecup semua wajah istrinya, membuat Agatha sangat malu dilihat oleh Dinda dan Kenzo. Cih, decak kesal Kenzo. Sayang, panggil James, langsung menghampiri Dinda dan memeluknya, membuat Dinda sangat terkejut dan senang suaminya sudah pulang. Sayang, ada yang luka, ucap James melepaskan pelukannya dan langsung memutar tubuh Dinda, membuat Dinda pusing.
Sayang, aku tidak terluka sama sekali, ucap Dinda dengan tenang. Syukurlah, James menghela nafasnya, senang melihat keadaan istrinya yang baik-baik saja. Tubuh Agatha ambruk karena pusing. Untung saja, Saga langsung menahan tubuh istrinya, membuat mereka terkejut termasuk Kenzo. Sayang, hei, bangun, ucap Saga memegang wajah Agatha, rasa khawatir menghantui jiwanya. Bawa istrimu untuk diperiksa, ucap Kenzo dengan dingin. Baik, Tuan, ucap Saga langsung bergegas membawa istrinya untuk diperiksa. James, siapkan sekitar 100 anggota untuk berjaga di rumah sakit ini. Dan langsung tangkap dalang dari penyerangan ini. Aku sudah muak melihatnya, ucap Kenzo dengan dingin. Baik, Tuan, ucap James langsung menghubungi anggotanya, baik di markas atau di markas lain. Ceklek, pintu ruangan rawat Queen terbuka. Bagaimana dengan istriku? Tanya Kenzo menatap tajam mereka. Istri Anda harus dioperasi, jika tidak akan berbahaya untuk mereka, ucap dokter Amanda yang sangat gemetar melihat pria di depannya. Lakukan yang terbaik untuk mereka. Lirih Kenzo tidak bisa membendung rasa sakit melihat istrinya begini. Baik, Tuan, tapi anak Tuan akan lahir prematur dan harus masuk ke inkubator, ucap dokter Amanda. Aku tidak peduli, selamatkan istri dan anak-anakku, bentak Kenzo. Baik, Tuan, ucap dokter dan menunduk langsung pergi ke ruang operasi. Di ruang operasi, mereka terus berkutat dengan peralatan operasinya, dan sekarang saatnya mereka membawa bayi itu dari perut ibunya setelah dilakukan operasi sesar. Oe, oe, suara tangisan kedua bayi itu menggelegar di ruangan operasi dengan jenis kelamin laki-laki. Kenzo yang ada di luar mendengar suara tangisan itu membuat dia sangat terharu. Itu suara anakku. Anakku telah lahir ke dunia. Gumam Kenzo meneteskan air matanya. Aku sudah menjadi seorang daddy. Gumam Kenzo sangat senang. Membuat Dinda dan James sangat bahagia atas kelahiran anak tuan dan temannya ini. Membuat Dinda dan James sangat bahagia atas kelahiran anak tuan dan temannya ini. Membuat wajah pria itu dari tatapan iblis berubah jadi lirihan karena senangnya bukan main. Selamat Tuan atas kelahiran anak Anda, ucap James tersenyum. Iya Tuan, selamat, ucap Dinda. Aku sudah menjadi seorang daddy, ucap Kenzo seperti orang linglung. Iya Tuan, selamat, ucap James membuat Kenzo mengangguk. Ceklek, pintu ruangan operasi pun terbuka. Bagaimana dengan keadaan istri dan anakku? Tanya Kenzo. Alhamdulillah anak bapak selamat dengan lapisan tubuh yang tebal, jadi tidak perlu lama di inkubator, karena mereka memiliki tubuh yang kuat, bukan seperti bayi yang prematur. Ucap dokter Amanda tersenyum, membuat Kenzo tenang dan sangat senang. Syukurlah, ucap Dinda. Bagaimana dengan istriku? Tanya Kenzo takut terjadi sesuatu dengan istrinya. Istri bapak sudah membaik, kami sudah mengeluarkan peluru di lengannya, dan kami telah berhasil menahan pendarahan yang terjadi. Sekarang Nyonya tinggal dipindahkan ke ruang rawat, jelas dokter Amanda. Mendengar itu membuat Kenzo sangat senang bukan main. Jenis kelamin anak saya apa? Tanya Kenzo penasaran termasuk Dinda dan James juga. Oh iya, selamat. Kedua bayi tuan seorang putra, ucap dokter Amanda tersenyum. Kenzo yang mendengar anaknya seorang putra membuat dia sangat-sangat senang, melupakan beberapa saat kejadian tadi. Apa aku bisa melihat mereka? Ucap Kenzo yang tidak sabaran. Bisa, silahkan Tuan, ucap dokter Amanda. Langsung saja Kenzo pergi menuju ke ruangan istrinya dan anaknya. Tuan sangat senang sampai-sampai kita tidak diajak melihat bayinya, ucap Dinda cemberut. Hahaha, namanya Tuan sangat senang sekarang, ucap James mencubit gemas pipi istrinya. Ih, sakit, ucap Dinda ngambek. Sini-sini, aku elusin pipinya, ucap James langsung memeluk Dinda. Mengelus pipi istrinya membuat Dinda tersenyum malu. Sayang, kita duduk aja yuk, ajak James. Iya sayang, jawab Dinda. Di ruangan, Dok, ada apa dengan istri saya? Ucap Saga tidak sabaran. Istri Anda hanya pusing dan shock karena itu istri Anda sampai pingsan. Disebabkan dari gejala karena istri Anda sedang mengandung. Jelas dokter pria itu. Mengandung? Ucap Saga sampai mulutnya terbuka. Iya pak, selamat atas kehamilan istri Anda. Tapi, ucap dokter pria itu tertahan. Tapi, apa dokter?
ucap Saga penasaran. Kehamilan istri Anda masih rentan. Diusahakan agar tidak mengalami hal kekerasan, Pak, karena akan memicu stres yang menyebabkan pusing. Kita takutkan pingsan lagi dan bisa keguguran nantinya, Pak, jelas dokter pria itu. Baik dokter, terima kasih, ucap Saga mengangguk mengerti. Iya Pak, saya beri resep untuk vitamin dan silahkan ditebus, ucap dokter itu. Baik dokter, ucap Saga. Dokter itu pun keluar dari ruangannya. Sayang, cepat bangun, pasti kamu senang. Kita akan memiliki bayi, ucap Saga tersenyum mengelus perut istrinya. Agatha melenguh memegang kepalanya yang masih sakit. Sayang, kau sudah sadar, ucap Saga dengan senang. Aku di mana? Bagaimana dengan keadaan Queen, sayang? Ucap Agatha langsung duduk. Sayang, jangan tanya keadaan Nona dulu ya. Kondisimu lebih utama dulu, sayang. Ucap Saga memegang kedua lengan Agatha yang hampir berdiri dari ranjang. Emang ada apa denganku? Aku hanya pusing, sayang. Ucap Agatha bingung. Sayang, sekarang kamu harus berhati-hati dalam beraktivitas ataupun berjalan, karena di sini ada bayi kita. Ucap Saga tersenyum mengelus perut Agatha. Maksudnya aku hamil? Beo Agatha terkejut. Iya sayang, ucap Saga tersenyum. Beneran aku hamil? Ucap Agatha tersenyum senang bukan main dibalas anggukan oleh Saga. Alhamdulillah, ucap Agatha mengelus perutnya dengan senang. Nanti kita buat susah dedimu ya sayang, ucap Agatha pada calon bayi mereka sambil mengelus perutnya. Saga menyentil kening Agatha. Sayang, renge Agatha memegang keningnya. Jangan nanti kau minta yang aneh-aneh, ucap Saga mengelus kepala istrinya. Sayang, kan kalau istri ngidam harus dipenuhi, ucap Agatha cemberut. Iya, aku tahu sayang, tapi sayangnya kamu yang mau dan kamu salahkan pula anak kita. Bilangnya lagi ngidam pula. Ucap Saga tersenyum membuat Agatha terkekeh benar adanya apa yang dikatakan oleh suaminya. Enggak kok sayang, bantah Agatha. Baiklah, kita lihat aja nanti, ucap Saga terkekeh. Siap, ucap Agatha senang dan mengelus perutnya. Akhirnya aku memiliki bayi seperti Queen, gumam Agatha tersenyum. Sekarang kita temui Nona dan Tuan ya, ucap Saga. Iya, kau benar, ucap Agatha berdiri dari ranjang. Hati-hati kalau jalan, ingat itu sayang. Ucap Saga tahu sendiri bagaimana sifat istrinya yang suka ceroboh. Kau tenang aja sayang, ucap Agatha tersenyum sambil cengengesan sedangkan Saga hanya mengangguk. Di ruangan lain, Kenzo yang menggendong salah satu putranya membuat dia tersenyum dan kagum melihat wajah tampan bayinya dengan mata bulat pekat hitam dengan bibir tipis membuat pahatan di wajah itu sangat sempurna, membuat yang melihat pasti sangat akan terpesona. Sayang, cepat bangun, lihatlah anak-anak kita, mereka sangat imut dan tampan sayang seperti diriku, ucap Kenzo tersenyum dan masih sempat menyombongkan dirinya. Kenzo menggendong kedua bayinya didekatkan di samping istrinya. Sayang, bangunlah, lihatlah putra-putra kita sayang, ucap Kenzo mencium tangan istrinya dan menggenggam erat tangan istrinya. Lirik Queen masih belum membuka matanya. Sayang, kau memanggilku, ucap Kenzo memegang wajah istrinya, tapi dengan mata belum terbuka. Langsung saja Kenzo menekan tombol agar dokter ke ruangannya. Dokter, cepat periksa istri saya, tadi dia sempat berbicara. Ucap Kenzo tidak sabaran dan takut terjadi sesuatu kepada istrinya. Baik tuan, tenanglah, ucap dokter itu kepada Kenzo yang hanya mengangguk. Dokter pun langsung memeriksa Queen. Keadaan Nyonya sudah sangat membaik, ditunggu saja sampai Nyonya bangun. Jelas dokter itu. Ucap Kenzo. Saya keluar tuan, ucap dokter itu. Ucap Kenzo. Dokter itu pun langsung keluar. Cepat bangun sayang, biar kita beri nama anak kita sama-sama. Lirik Kenzo. Dia sangat senang bisa sebahagia ini memiliki keluarga yang utuh yang dulunya tidak pernah dia bayangkan. Akhirnya kebahagiaan menghampirinya saat bertemu dengan istrinya ini. Oi, tangisan dari salah satu babynya. Sayang, anak Dedi kenapa menangis? Ucap Kenzo langsung menggendong putranya sambil mengayunkan tangannya agar bayinya tidak menangis lagi. Baby, jangan menangis ya. Bobo aja yang tenang seperti saudaramu ini, ucap Kenzo membujuk anaknya. Akhirnya putranya diam dalam gendongan dedinya. Baby membuka matanya melihat sang dedi. Nah, kan baru anak dedi kalau bisa dibilang. Jangan nangis lagi dan langsung diam, anak pintar.
Ucap Kenzo tersenyum menatap anaknya. Sedangkan baby yang dibilang begitu membuat dia melototkan matanya dan menatap tajam pada sang Dedi, membuat Kenzo terkejut. Hei boy, kenapa melihat Dedi seperti itu? Ucap Kenzo tidak terima, sedangkan baby hanya mencibik, membuat Kenzo melototkan matanya. Dasar, kalau kau bukan anakku sudah kubuang ke kandang buaya. Ucap Kenzo dengan geram. Baby yang dikatain begitu hanya melihat malas mengeluarkan lidahnya, tanda mencibir Dedi. Kenzo yang ditantang begitu membuatnya benar-benar geram. Lihat adikmu, hanya tidur tenang sedangkan kau mau mencari masalah dengan Dedi. Masih kecil pun sudah punya nyali menantangku. Maki Kenzo. Sayang, apa yang kau katakan? Ucap Queen menatap tajam suaminya. Sedari tadi sudah sadar, melihat tingkah suaminya pada anaknya yang membuat dia tersenyum dan ingin ketawa melihat wajah suaminya yang geram pada baby mereka. Kenzo yang mendengar suara istrinya membuat dia terkejut dan langsung menoleh, membuat nyalinya menciut ditatap tajam sama istrinya. Sayang, syukurlah kau sudah sadar, ucap Kenzo mengalihkan pembicaraan sambil meletakkan babynya di samping Queen. Ada yang sakit sayang, ucap Kenzo lagi memeriksa tubuh sang istri. Aku baik-baik saja sayang, aku ingin melihat anak-anak kita sayang, ucap Queen. Iya sayang, anak kita sangat tampan dan imut, ucap Kenzo sambil membantu Queen untuk duduk di ranjang. Iya Zo, mereka sangat tampan, ucap Queen mengelus wajah kedua putra mereka, membuat sang baby menggeliat membuka mata mereka dan tersenyum menatap orang tua mereka. Ya Tuhan, mereka sangat imut sayang, ucap Queen sangat terkejut melihat pahatan wajah anaknya. Iyalah sayang, namanya juga genku, pasti mereka tampan. Dan mereka juga hanya mirip denganku. Ucap Kenzo tersenyum. Iya, kok wajah mereka gak mirip denganku ya Zo? Ucap Queen cemberut. Iyalah sayang, kalau mirip denganmu berarti anak kita perempuan dong sayang. Ucap Kenzo terkekeh. Iya, kau benar. Ucap Queen cengengesan. Sayang, aku ingin gendong mereka. Ucap Queen menengadahkan tangannya. Iya sayang, aku bantuin ya. Ucap Kenzo tersenyum. Kenzo langsung meletakkan salah satu baby mereka ke tangan istrinya. Dan dia mengendong satunya. Kenzo langsung duduk di samping sang istri. Kamu sangat tampan, nak. Ucap Queen mencium dan mengelus pipi anaknya membuat sang baby tersenyum menatap sang mami. Sayang, lebih tampan aku dibandingkan anak kita, ucap Kenzo tidak terima. Iya sayang, pasti Dedi yang lebih tampan, ucap Queen tersenyum. Dasar anak sendiri gak mau ngalah, batin Queen memaki. Iya dong sayang. Ucap Kenzo percaya diri membuat sang putra melototkan matanya. Hei boy, matamu dijaga, ketus Kenzo menatap anaknya. Hahaha, tawa Queen melihat anak dan suaminya. Sayang, kok kenapa ketawa? Tanya Kenzo dengan bingung. Nggak ada kok sayang, hanya ada yang lucu tadi, ucap Queen menahan tawanya. Zo, aku sudah menyiapkan nama anak kita sayang, ucap Queen menatap suaminya. Sudah dong sayang, ucap Kenzo dengan bangga. Siapa sayang? Ucap Tanya Queen penasaran. Nama mereka bersambung.